tentang toilet itu bau itu nggak bisa diapa-apain. Kalau tentang tisu masuk ke selokan nanti rumahnya dihancurin, dibuka, terus nanti toiletnya bau apa aja, kotor, jijik kayak gitu semua orang. Terus kalau masuk apa aja ke selokan apa aja ya, takut apa aja nanti stuck, nggak bisa diapa-apain. Nanti kalau flash nggak bisa kayak gitu ayah tuh ya. Oke, salam harmoni, sahabat harmoni. Saya kali ini bersama dengan Salman. Anda mengerti nggak tadi yang disampaikan oleh Salman seperti apa? Toilet. Yes, about toilet ya. Stinky. Stinky. Jadi toilet itu bau. Jadi ini Salman cerita bahwa toilet itu bau. Nah, supaya nggak bau kita harus merawat. Dan bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya jangan buang sampah sembarangan, tisu atau apapun jangan dibuang ke toilet. Karena kalau nanti toilet itu penuh atau itu stuck gitu ya, mampet lah istilahnya, itu susah dibersihin. Kalau susah bersihin nanti harus dibongkar tuh toilet, harus dibongkar. Nah ini Salman ini mau bercerita kepada, tadi sih mau cerita ayah talking something di kamera lah gitu ya. Want to talk about what? Dia bilang toilet. Saya apakah melarang itu? Neneknya melarang sesungguhnya, tapi saya bilang nggak apa-apa lah kita ngobrol apapun. Karena sesungguhnya inilah bagian dari pembelajaran. Artinya Salman punya sesuatu ide yang menarik di kepalanya. Lalu kemudian sebenarnya yang diinginkan pun bagus secara hikmah, secara insight. Artinya yang dia tahu adalah harus membersihkan toilet, harus juga menjaga kebersihan toilet, dan kita sama-sama menjaga agar tidak bau, agar toilet itu nyaman. Kira-kira bicara seperti itu. Nah, seringkali kita sebagai orang tua tuh membatasi anak kita mau ngomong apa, lalu jangan. Padahal itu adalah salah satu asal mula terjadinya pembatasan terhadap kreativitas anak. Suatu saat ketika kita bermain di sebuah tempat, misalkan katakanlah di pinggir pantai. Kemudian anak kita bertanya, "Ayah, apa itu?" Kita bilang, "Itu pohon, Nak." Kemudian anak itu mengangguk. Lalu kemudian kita berjalan lagi di pantai itu, lalu kemudian, "Ayah, itu apa?" Kemudian berpikir, ini mungkin tidak kedengeran. Lalu dengan suara yang keras kita bilang, "Itu pohon, Nak." "Oh, oke ayah." Lalu kemudian bertanya lagi ketika melihat pohon yang sama, "Ayah, itu apa?" Lalu kemudian kita jawab. Kita ketika berpikir, ini nanya aja nih anak, nggak ngerti apa. Kalau kita begitu, kemudian bilang, udah jangan nanya lagi, selesai. Padahal kita bisa ngambil opsi yang kedua. Apa itu? Bisa jadi adalah jawaban kita kurang jelas. Lalu kita bilang, "Anakku, itu adalah pohon kelapa." Lalu kemudian, "Oh, oke ayah." Kemudian berjalan lagi, "Ayah, itu pohon apa?" Kalau kita lalu bilang, ini tadi udah dijelasin nih pohon kelapa. Lalu kemudian kita, udahlah ini kayaknya emang anak iseng gitu. Itu pun menghambat kreativitas. Maka yang kita bisa lakukan apa? Nah, itu adalah pohon kelapa. Dari pohon kelapa itu akan kita dapatkan banyak sekali manfaat. Air kelapa itu sangat sehat sekali kalau kita minum setiap hari. Kebetulan sama minum setiap hari air kelapa tersebut. Kemudian seluruh batang pohon tersebut, oke, thank you. Seluruh batang pohon itu bisa dimanfaatkan buat kayu rumah. Oke, buat kayu rumah, kemudian termasuk untuk membangun rumah, termasuk kata Salman untuk membangun toilet. Yes, di rumah juga bisa jadi atap untuk menutupi toilet ya Salman ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan seperti, bahkan kalau kita bertanya, anak kita bertanya, "Ayah, itu pohon apa?" Kita bisa bertanya, kita bisa lah kemudian membangkitkan imajinasi kita. Itu pohon kelapa. Dulu bajak laut, para perompak atau orang yang tersesat di sebuah pulau memanfaatkan pohon tersebut untuk bersembunyi atau untuk mengambil manfaatnya. Yuk, mari kita bermain bajak-bajak laut, kita berkejaran di belakang pohon itu. Kalau kemudian bertanya lagi, pohon itu apa? Kemudian berkembang lagi imajinasi, dan imajinasi terus berkembang, akhirnya sesungguhnya pertanyaan tersebut bukan membuat kita capek sebagai orang tua, tetapi malah membangkitkan imajinasi kita untuk masuk ke dalam dunianya dan membangkitkan dunianya supaya lebih berkreativitas, sehingga bahasa anak akhirnya terkembangkan dengan sangat banyak.
Alhamdulillah mungkin kita bisa mengukur tingkat intelijensia atau minimal adalah tingkat kebahasaannya itu dari berapa banyak ucapan yang diucapkannya. Bau toilet, together bau toilet. Oke, katanya bau toilet katanya. Bau toilet itu tidak enak. Yes, bau toilet itu tidak enak. Dan apa bisa kita lakukan? Berikutnya adalah solusi. Solusinya adalah kalau bau toilet, maka kita harus jaga toilet tersebut agar selalu bersih, agar kita nyaman menggunakannya. Termasuk kalau anak kita mungkin melakukan sebuah tindakan-tindakan yang kita tidak suka, berpikir balik, berpikir ulang. Mungkin dulu kita melakukan hal yang sama yang lebih menyebalkan. Tetapi kita tumbuh itu, lalu kemudian imajinasi kita berkembang. Dan jangan sampai anak kita tumbuh dan kembangnya terhambat oleh karena kita malas untuk ikut berimajinasi masuk ke dalam dunianya. Jadi dalam dunia kerja demikian, jangan sampai keterbatasan kita, kreativitas kita, dan juga termasuk adalah daya inovasi kita terhambat karena hambatan-hambatan yang mungkin kita ciptakan sendiri. Sesungguhnya semua tercipta dengan sangat baik, semua tercipta dengan sangat oke untuk kita bisa mendukung setiap aktivitas kita. Nah, ini Polis. Jadi dia lagi senang pakai pakaian Polis dan dia berlagak seperti Polis, dan mungkin kita pun demikian. Dan ingat, anak kecil itu menggunakan imajinasinya dan mewujudkan imajinasinya dengan penuh penghayatan dan pengamalan yang sangat luar biasa. Kita belajar dari mereka, kita pun juga harus saling mengajarkan dan saling belajar. Semangat terus untuk kita semua. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Anything want to say? Enough. Jadi jaga kebersihan, jaga toilet agar selalu nyaman kita gunakan. Kira-kira itu ya, Salman ya? Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.